Waduh, yo porek anakku apa? gede pisan. Jo. Yo po anak-anakku gede mlebu SMP jangan SMA iki lho Iya, foto anakku yo. Foto anakku yo. Aku bingung mau sekolah ndi yo sing favorit ngono lho. Lah. Yo porek kan anak-anak iki perlu pendidikan juga, Jo. Lah bukan bingung-bingung. Lah terus, Tirun aku. lapo? Tak rabekno. Loh, gak bahaya ta? Yo Kak. Ngawur, arep dibawa umur dirapekno iku gak arep perkara, Bos. Kerto, aku itu wis pusing mikir ekonomi. Anak sampe tok kabeh. Iya, pusing mikir ekonomi, tak rabekno ae. Kan diurus bojone, marah aku wis leha-leha. Loh, gak iso ngono, Jo. Iya, apa sih? Kabeh iku kudu ada aturan resmi pemerintah. Kamu kudu ngikuti. Kak ngurus kon. Loh, alah, makanya iku awak dhewe kedatangan tamu spesial dari Forum Anak Mojopahit Kabupaten Mojokerto. Tepuk tangan dulu. Kita membahas tentang pernikahan anak yang sangat membahayakan dan gak oleh. Wah. Kandhane kok takon sih ya. Sosok aku tak takut sing kok ya. Nah, ya wis takon sih. Iki yang pertama ada Mas Hafidz. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Hafidz. Salam Cak Mojo, Cak Kerto. Iya, aduh Mas Hafid, ganteng sekali. Masya Allah, terima kasih Cak Mojo. Iya. Yang kedua ada Faika Adua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya. Mereka berdua ini adalah duta anak. Wah. Ya, Duta kita pengen anak. tahu. Kita pengen tahu. Duta anak Mojopahit, Bos. Duta anak Mojopahit. Kita pengen tahu dari Hafid sama Adwa ini seperti apa sih untuk visi dan misinya dan untuk pernikahan anak. Kenapa ini kok meresahkan gitu? Nggak boleh. Iya. Itu kan melawan saya termasuk tadi. Saya kan setuju maksudnya mau menikahkan anak saya gitu. Kenapa? Ya kita dengerin aja dulu ya. Silakan dari Hafid dulu. Oke, untuk visi saya ya, untuk itu saya itu memiliki visi yaitu untuk berkarakter lebih baik melalui pendidikan. Karena untuk pernikahan anak di usia yang seharusnya belum itu sangatlah tidak masuk ya. Karena kalau misalnya kita pernikahan di bawah umur itu mengakibatkan banyak resiko. Contohnya yaitu kehamilan pada perempuan itu banyak yang aborsi dan lain-lain. Dan juga kalau misi saya yaitu saya mengikuti forum anak ini karena saya ingin bersosialisasi lebih lanjut untuk masyarakat agar lebih baik gitu. Oke, itu dari Hafid ya. Sementara kalau dari Adwa seperti apa? Kita pengen tahu, Jo. Oke, kalau dari Adwa sendiri, visi Adwa yang pertama adalah ingin menciptakan lingkungan yang ramah anak. Termasuk dalam mengurangi angka dispensasi kawin itu tadi. Nah, misi saya untuk mencapai itu adalah yang pertama mengikuti forum anak tentunya, karena dengan saya mengikuti forum anak, saya bisa ikut mencegah hal tersebut terjadi. Karena di forum anak sendiri banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif dan selalu mengajak anak-anak se-Kabupaten Mojokerto. Jo, aku juga paham Jo. Antara Hafid sampai Adwa ya. Sebenarnya forum anak ini wadah untuk anak anak SD, SMP, untuk SMA, apa sih sebenarnya? ya. Ngapain Ini aja juga saya pengen gitu ya? tahu nih, silakan monggo. Oke, jadi forum anak ini adalah wadah partisipasi anak untuk aspirasi, untuk berpendapat, untuk menyalurkan aspirasi ke anak-anak Kabupaten Mojokerto. Kita juga nggak hanya di anak-anak TK, SD, tapi juga ke ranah SMA, SMP. Jadi kita itu menyalurkan aspirasi dari anak-anak ke pemerintah agar anak-anak itu yang memiliki aspirasi itu dapat tersalurkan gitu loh aspirasinya dan juga mendapatkan suara untuk melakukan pembangunan yang ada di Mojokerto. Begitu, Cak. Oh, iya. Nah, kita pengen tahu Jo ya. Untuk Hafiz sendiri ini kelas berapa, sekolah di mana, dan Adwa juga seperti itu ya, Jo. Oke, betul. Oke, halo teman-teman, halo ayah bunda, perkenalkan nama saya Hafidz Ilvan Ahmadani. Saya dari Forum Anak Majapahit dari SMA Negeri 1 Suko. Wih, semoga ya. Keren. Terus ada. Halo ayah, bunda, dan teman-teman. Aku Faiha Adwa Naura dan akrab dipanggil Adwa sebagai Wakil Ketua Forum Anak Majapahit Kabupaten Mojokerto, dan saya bersekolah di Mandua Mojokerto. Wih. Dengan dua ya? Iya. Nah, Hafidz sama Adwa ini sampai durasi untuk di organisasi Forum Anak Mojopahit ini berapa lama?
Oke, tadi saya dulu ya, Cak. Nah, saya ini kebetulan masih baru ya, Kak. Kemarin itu di tahun 2023 sampai saat ini di tahun 2025. Jadi kita itu di Forum Anak itu selalu 2 periode selalu, Kak, dari 2023 sampai 2025 gitu. 2 tahun ya? 2 tahun, Dua 2 tahun periode. Oke, ini saya pengen tanya nih Hafid ya, nggak usah dredeg, nggak usah gemeter ya. Ini mewakili dari Mojo ini ya. Iya, iya. Mojo ini Ngomong, namanya ngomong, perempuan ngomong. semuanya. Ini mau dinikahkan, harusnya dia masuk SMA, tapi dinikahkan. Sebenarnya dampak pernikahan anak ini selain tadi untuk mungkin secara kesehatan ya medis, janinnya belum kuat kalau misalnya masih terlalu muda. Selain itu Bener. dampak negatifnya apa lagi? Untuk itu kita itu kehilangan masa untuk remaja karena kan anak-anak itu seharusnya itu bermain, belajar, melanjutkan pendidikan dan juga kalau misal pernikahan kan nggak bisa melanjutkan ke studi yang lebih lanjut ya teman-teman. Nah jadi itu kayak kalau kita udah nikah di bawah umur itu kayak sayang banget gitu loh, kita itu udah merelakan waktu remaja kita, pendidikan kita dan juga kita itu seharusnya bersenang-senang mendapatkan pendidikan, tapi kok malah kita menikah terus memiliki anak dan belum siap secara mental dan fisik gitu, Cak. Oh iya, tapi ini anaknya sudah terlanjur MBA anaknya dia ini ya. Oh, jelas Kecelakaan ya. Sudah kecelakaan dan ini sudah duluan. Ini kalau minta dispensasi kan harusnya ke pengadilan agama ya. Iya, benar. Kalau faktor-faktor seperti ini diperkenankan nggak sih, Hafiz? Kalau dari dispensasi nikah itu seharusnya itu kalau di umur yang minimal itu di umur 16 tahun, Cak. Dan harus di bawah umur 16 tahun itu tidak boleh. Kita akan menolak di umur itu. Oh, anaknya tahun berapa aja? 13 tahun? 14. Oh, Cita, itu kena sontek kok. Nggak Iya. tahu main di mana anak saya itu. Oke, saya pengen tahu nih Hafiz, ini kan berarti kalau misalnya ada dispensasi pernikahan itu harus 16 tahun ya? ya. Nah, saya pengen tahu nih, ini kan saya datanya dari teman-teman redaksi kemarin di pengadilan agama itu kebanyakan di Ngoro, Mojokerto, bahwa banyak sekali pernikahan anak di bawah umur di sana. Nah, selain dari faktor tadi karena ekonomi mungkin seperti Mojo, keluarganya Mojo ya, apalagi faktor-faktor yang lain yang membuat banyak sekali atau marak pernikahan anak. Yang pastinya yang paling marak itu yaitu pergaulan bebas, Cak. Karena pergaulan Koyok bebas nom-nomanmu toh. Terus kapan sama? karena pergaulan bebas itu di tahun ke tahun, tahun yang akan datang ini memang pergaulan bebas itu semakin marak ya. Karena orang tua itu semakin hari itu kayak kurang melihat dari pergaulannya gitu loh. Kurang kontrol ya. Iya bener. Habis itu juga karena tuntunan keluarga. Biasanya aku tuh keluarga itu kalau misalnya cewek itu gini, kamu itu mending nikah aja. Kamu nanti kan hidupnya kan cuma di dapur, Oh ngurusin iya, ada anak. masak, macam mana itu ya. Jadi kan kayak apa nggak bisa pulang untuk lebih baik gitu loh. Jadi kan sebenarnya anak itu pingin melanjutkan studi kuliah, tapi itu dari orang tuanya itu memang nggak mau. Dan juga dari ekonomi juga kan tadi. Iya. Terus juga dari tuntunan anaknya sendiri tadi pergaulan bebas gitu, Cak. Iya. Bahkan sekarang kalau pergaulan bebas ya, ada kumpul sapi paling itu ya. Ya kan banyak sekarang tuh. Iya, Kos-kosan yang bertarif jam-jaman itu. Iya, Saya iya. tahu, saya ngelola. Bahaya dong, bahaya di. Oh iya. Polsek, tolong polsek. Gitu. Nah, ini saya pengen tahu, Fitz. Ini kalau coba kita tahu ya, bahwa di Mojokerto itu seperti yang kita datanya tadi di Ngoro, bahwa anak itu harus mengenyam pendidikan, artinya Benar. harus menikmati pendidikan SMA, Bermainnya kuliah, juga. ya, itu ya. Sebentar, saya tanya, kalau misalnya ada teman kita, teman kita yang ada di sekolah gitu ya, mengalami permasalahan Betul. seperti percintaan atau asmara, itu apa yang kan lakukan supaya tidak terjadi? Karena kemarin itu kita tahu saudaranya Cak Mojo itu bundir Mana di aku? Rolak Songo loh, karena stres mikir. Lah, pusing lelek aku. Apa yang kan lakukan supaya tidak terjadi lagi? Gini, Cak.
Jadi itu memang kan saya itu kalau di sekolah itu pernah kan dicurhati sama teman saya itu. Cowok cewek? Oh banyak. Banyak. Cowok Ya. ada, cewek juga ada. Nah dia itu bilang kalau misalnya memang dia itu kebanyakan itu permasalahannya itu memang cinta ya, bucin. Bucin. Iya. Dan memang kalau memang udah bucin itu kan udah sangat di fase yang cintaan banget gitu sama pasangannya. Buta ya. Iya. Terus bagi saya tindakan saya itu seperti ini. Kita akan melakukan pendekatan secara pribadi. Iya. Kita akan memprivasi semua itu. Kita akan tanyakan kenapa kamu melakukan ini. Terus kita akan mengajak untuk melupakan semua kenangan-kenangan. Terus kita mengajak untuk kenangan yang baru. Tidak bisa, Mas Kenangan Alvin. lama ini kan. Tidak bisa, Mas Alvin. Kenangan lama. Temennya bukan bapaknya. Iya. Terus kalau misalnya kan kalau kenangan lama ini diingat-ingat lagi kan nanti menjadi depresi ya. Oke. Nah, depresi itu kan mengakibatkan anak-anak itu kan kayak ya udah di titik nol gitu, di titik Oke, yang rendah Hafid, banget. Berarti- sorry tak potong ya. Berarti mereka ini berpacaran dengan hal-hal yang negatif. Dan itu kamu deketin ke mereka ya? Deketin. Ya, dia pas pacaran gini ya, habis satu. Enggak dong. Melakukan pendekatan secara personal gitu ya. Iya, Betul ya, Hafid ya. Jadi mereka melakukan hal yang maaf yang di luar nurul ya berarti ya. Betul. Iya, betul ya. Terus aku tanya ke Hafid sama Adua. Kalian ini sudah punya pacar apa belum? Belum dong. Sekarang ini Belum. logikanya. Hafid belum punya pacar? Belum. Ada nomor WA Hafid? Ada. Itu kan dulu. Artinya begini, bagaimana kalian bisa memberikan wadah sementara kalian belum pernah merasakan bagaimana bucin? Gitu. Fit sama Ajwa belum. Ada nggak sih juga bucin yang positif gitu kan? Sama nggak ada dong. Oh, nggak ada ya? Mana ada? Biar dia dulu, coba. Biar dia jawab dulu. Iya, jadi meskipun kami belum pernah pacaran, tapi kami kan menerima curhatan dari Yes. teman-teman kita, mulai dari yang mungkin kisahnya itu halus gitu, lurus terus atau enggak gitu. Pilu. Iya, sampai kecewa berat atau Oke. mungkin sering tukaran sama pasangannya, sering berantem. Jadi dari situ kami bisa belajar dari cerita mereka. Oh ternyata kalau misalkan pacarannya kayak gini, berarti itu buruk. Terus kalau kayak gini berarti itu ya masih dalam batas wajar. Tapi memang pacaran itu menurutku nggak ada yang positif ya, karena kan memang dilarang sebenarnya. Iya, Gitu. iya, Oh, berarti lebih baik nggak usah pacaran. Betul. Langsung nikah aja ya. Iya. Ya tapi nikahnya untuk Pas tadi ya? nikah anak. Nikahnya dong di umur yang pas ya teman-teman. Iya, Pas iya, ya. iya. Oke, kalau Hafid sendiri gimana? Oke, jadi kan emang kita itu dari forum anak itu kita kan sebenarnya role model ya teman-teman. Role model itu buat jadi contoh buat anak-anak atau teman-teman sebaya. Nah, kita itu kalau misalnya kita ngelakuin hal seperti itu, kita kan kayak udah punya gelar atau punya jabatan itu sebagai forum anak kan masa kita ngelakuin hal seperti itu gitu loh. Oke. Nah, terus forum anak ini kan tugasnya memang itu sebagai 2P. Apa itu? Pelopor Apa itu? dan juga pelapor. Oh, saya kira pelakor. Pelopor. Nah, pelopor itu pelopor Pelopor. Indonesia emas. Nah, pelopor generasi baru, generasi emas. Nah, pelapornya itu seperti kita. Kalau misalnya ada teman-teman yang curhat kepada kita tentang masalahnya, mungkin masalah orang tua, pacaran yang tadi, Oke. atau yang depresi itu bisa ke kita untuk kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, jadi kan kita itu sebenarnya forum anak itu sebagai wadah atau jembatan aspirasi untuk anak-anak dan pemerintah. Nah, Oh, begitu oke. Cak. Tapi kan tadi katanya belum pernah pacaran ya. Bener. Kalau lihat teman-teman pacaran itu pernah pengen nggak sih? Gimana ya? Apalagi sekarang banyak Cok, konten-konten pertanyaanmu sangat menonjol sekali. konten-konten TikTok gitu yang so sweet gitu. Pengen nggak sih? Gimana? Kayak ngelihat drama gitu loh. Apalagi Drama. Korea ya. Ini kamu pengen rasa merajut kasih. Sebentar, dia belum jawab. Dia pengen apa enggak? Pengen nggak sebenarnya? Enggak. Dia pengen apa enggak, Hafid?
Kalau dari pribadi sendiri sih enggak ya, Cak, karena emang dari Karena emang nggak sama perempuan ya. enggak dong. Nggak sama temennya ini yang lain gitu loh, Cok. Tapi kalau iya aku siap. Nggak, artinya begini, Fit, kamu nggak ada rasa ketertarikan, oh nggak ada, saya pengen sekolah dulu atau pengen apa gitu dulu, atau gimana? Ya, memang saya itu dari SD atau dari SMP lah ya, saya itu udah janji pada diri saya sendiri buat untuk ayo fokus dulu ke masa depan, ayo fokus dulu untuk merajut kisah kita, dari kisah sendiri yang lebih baik. Kalau misal kita pacaran tapi nggak siap finansial, tapi siapnya itu cuma bucin tok, kan eman ya nanti ya teman-teman. Nah, jadi itu kita kalau udah pacaran itu harus kalau udah siap finansial, siap mental gitu. Jadi itu saya itu mau fokus ke pendidikan dulu, nyiapin masa depan. Nah, jadi nanti kalau pacar kan datang sendiri kalau misalnya masa depannya bagus, bener kan? Aduh. Aduh sebagai cewek nggak butuh finansial, ya. Ini itu orang alir ya finansialnya. Butuhnya genggaman tangan. Gimana nih, Najwa? Ya, kalau dari aku sendiri memang belum tertarik sama pacaran karena aku juga tahu ribetnya gimana. Meskipun aku juga nggak perlu ngeluarin dari segi finansial, tapi kan biasanya otomatis kita tuh jadi ikutan aware ke cowok kita gitu kan. Nah, jadinya aku tuh kadang males, apalagi kalau misalkan cowoknya itu ribet karena aku sendiri juga males kalau sampai diatur-atur. Males gitu. ribet ya? Iya. Tapi tadi Bener. pengen nggak kalau lihat teman-teman pacaran? Enggak juga sih. Oke, Cuma kan, aku lebih kepada gini. Pernah nggak sih ada ketertarikan sama lawan jenis? Cowok suka gitu. Ya, Hafid sama Adwa dulu. Ada nggak perasaan, aduh sebenarnya pengen tapi gimana ya? Karena ada itu Aku tadi sebagai- ya, pagar-pagar, Ya, pagar-pagar. dipendam aja lah, nggak usah diungkapin kayak gitu. Pernah nggak? kalau aku pernah lebih ke kayak kagum. Biasanya aku tuh Makasih ya, aduh. sama-sama. Oh, terima. Alhamdulillah, diterima guys ya. Ternyata Adwa terima kakek ya sebenarnya. Ya ampun, Cak Mojo, Cak Karto ini. Ada kakek penyakitan nih. Enggak, ada berarti rasa simpati, rasa Iya, ada ya? ada. Terutama biasanya ke anak-anak yang pinter sih, aku tertarik banget. Ini juga pinter ngibulin orang nih sebenarnya. Kalau ini, Hafiz, pernah? Kalau saya itu ya mungkin sama kayak Adwa, lebih ke kagum tapi nggak yang sampai pingin banget gitu, karena emang sadar diri dulu. Kalau Oke. memang kita nggak siap ya jangan dulu gitu. Oke, teman-teman. kita Kalau dia sadar dirinya nggak siap, Pak. Oke. Kalau saya dulu miskin, Pak. beda ya. Oke. Hafid sama Adwa, saya pengen tahu. Kalian ini kan terjaga dengan pagar yang namanya Forum Anak Mojopahit, betul ya? Artinya begini, kalian pernah nggak sih nongkrong di tempat-tempat yang banyak disukai anak-anak muda gitu? Pernah? Pernah. Nggak Oke. mungkin, nggak pernah. Berarti ketika kalian nongkrong dengan teman-teman sebaya kalian juga terbatas dengan hal-hal yang Forum Anak Mojopahit, jangan ngelakuin itu dong, aku nggak boleh ngerokok dong, nanti nggak enak. Ada perasaan gitu nggak? Ajwa Atau sama iya, diselipin juga nggak ketika sama teman-teman itu edukasi. edukasi Saya bawa tentang pakai forum. Assalamualaikum. Saya atau gimana? Kalau dari saya sendiri sih lebih ke pribadi aja sih, kayak kamu kalau misalnya ngelakuin ini benar apa enggak, gitu aja, kayak pertanyaan yang simple tapi bikin mereka berpikir gitu, benar apa enggak yang mereka lakuin gitu. Kalau misalnya saya itu kayak menganukan jabatan kan kayak gimana gitu ya, takutnya mereka kayak tersinggung. Jadi saya itu lebih ke kamu ngelakuin ini cocok atau enggak ke dirimu, kamu ngelakuin ini benar atau enggak gitu, Ca. Oh, terus respon dari teman-teman kayak gimana? Ya kalau respon dari teman-teman ya mungkin banyak yang menerima tapi banyak juga yang menolak. Sok-sokan lu Iya. gitu. Iya, kadang-kadang. banyak kayak Siapa lu? iya kayak banyak gini, apa sih ngono lo tuh. Terus Kan itu kayak sakit hati gitu. Ngebikin kamu kayak gimana? Iya. Tetap semangat atau Tetap semangat dong. Kalau misalnya kita ngedown kan kayak eman gitu loh. Iya. Kan juga kita kan nge-awarein satu kabupaten itu kan nggak gampang ya, apalagi anak-anak kan umur sebaya kita gitu loh. Jadi ya kita itu kan sebagai pelopor dan pelapor. Kalau misalnya kita udah kasih tahu ya mereka mau nge-aware sama anime kita itu mau apa enggak. Kalau nggak mau ya udah, kalau mau ya positif dong masuk gitu. Kalau Ajwa, Iya, biasanya aku tetap nyelipin kayak ngingetin gitu sih lebih tepatnya. Jadi kalau ada temenku kadang kan waktu kumpul ada yang emang bawa pasangan, jadi pacaran gitu. Iya. Padahal itu lagi kumpul sama teman-teman. Iya. Jadi biasanya itu
aku ngajak dia kayak ayo pindah ke sini aja. Maksudnya biar mereka nggak Oh, kamu ngajak cowoknya? ya Ada ceweknya dong, temennya ya. Kan cowoknya sedang berdua pasangan nih. Yang cewek di situ, yang cowoknya mas ini sama aku mas. Takut dong nanti. Enggak, Ya, ceweknya berdua ya? dong. Berdua, oke. jadi biar kepisah gitu, biar mereka ya nggak malah gimana ya, kan nggak enak kalau dilihat sama teman-teman yang Apalagi lain di tempat kan. umum kan. Iya, jadi pas kita kumpul kok mereka malah pacaran gitu. Terus kalau soal ngerokok biasanya aku ngingetinnya itu sih internal, pokoknya Iya, sendiri internal. gitu. Oh, Jadi Oh, secara pribadi personal, personal, ya iya. personal maksudku. Jadi itu pun waktu pas selesai acara biasanya. Oke, cara pendekatannya, Jo, aku pengen tahu, Jo. Ini kan anakmu kan cewek juga ya. Artinya begini, ketika teman-teman sekolah dia, Iya. forum anak mojobat ini kan dari anak SMP, SMA juga ya? Iya. Ya, Oke. benar. Nah, kalau misalnya mereka ada masalah, entah masalah tentang keluarga, tentang masalah asmara dan sebagainya, pendekatan secara personal kalian itu kalau misalnya kalian, kakek cacat misalnya gitu ya. Oke. Ini kan uripku, ini kan hidupku, ngapa sih kamu ngurusin aku? Kalau seperti itu kan kena mental nih teman-teman nih. Betul. Secara gitu, Tantangannya ya. berhenti sampai situ atau terus maju Nah, kalian? gini, Cak. Jadi kalau misalnya kita kan kalau secara pendekatan personal itu kan emang nggak mudah ya. Kadang itu memang banyak yang menerima, banyak yang enggak gitu. Ya udah kita itu ngelakuinnya itu secara bertahap, nggak langsung satu kali aja, tapi bertahap. 1 kali, minggu besok 2 kali, ketiga kali, jadi nggak langsung besok lagi kan nanti terganggu sih, Cak. Ya jadi itu pendekatannya itu secara berpisah berminggu gitu loh. Oke, paling banyak yang kalian hadapin teman-teman kalian masalah apa? Kalau masalah sih mungkin pribadinya yaitu yang paling marak ya memang pacaran sih, Cak. Tapi yang kedua Percintaan, ya. itu keluarga sih. Keluarga. Kenapa keluarganya nggak ada keluarganya? Biasanya Broken itu home. broken Broken home. home. Kadang itu memang gini, sebenarnya anak itu difasilitasi sama orang tua, tapi anak itu kurang untuk berkomunikasi sama orang tua, jadi nggak punya waktu sama orang tua, jadinya mereka itu kayak ngerasa sendiri di rumah sendiri. Bahkan ada loh Cak, teman saya itu Iya. seperti ini, di rumah itu cuma hidup sama pembantunya aja. Ya Allah. Jadi Cewek ya? iya cewek anaknya. Ada nomor WA-nya. Tolong kasih tahu. ditemenin, Cak. Om siap menemani ya. Nggak mau saya nasihati. Iya, maksudnya gitu Ini dong. kan forum anak, Iya. ini forum bapak. Om mojo, om gempa. Ada ya. Oke. Gitu, Mereka hidup sama asisten pembantu Asisten, ya? iya, asistennya. Oh, berdua aja. Iya, jadi orang Secara tua- fasilitas dapat ya, tapi secara dapat pendekatannya itu kurang. kasih sayang kurang Iya. ya. Karena kan memang itu anak-anak di umur yang remaja ini kan memang no. butuh pendekatan gitu loh, Cak. Kalau misalnya kita nggak punya pendekatan sama orang tua, kita itu Terus memang Faiz, kalau sudah kalian berikan edukasi gitu, selalu mendampingi ke rumah nggak atau cukup di sekolah aja? kalau memang dia minta kayak ayo dampingin aku, biasanya itu dampinginnya itu nggak di rumah, tapi itu biasanya itu kita main, Cak. Iya, di Biasanya luar tuh, rumah. Iya, ayo main yuk, ayo Wis tak main. pikiran niku aja ada. Main niku lho, apa Iya, ngono lho. main bersama. Iya, biasanya itu ya motoran, noki. Main lho pikiran sini. Terus ini terlalu dewasa. ya. Terus gimana? Nah, habis itu kan kalau misalnya dia udah lupa sama masalahnya kan tadi have fun lagi gitu loh, Kak. Tadi moodnya itu tadi moodnya itu baik lagi. Tapi fit itu kan hanya berlaku 1 sampai 2 atau 1 minggu lah maksimal ya. Nextnya kan dia mikir lagi gimana. Nah, Ayo. gini, Cak, saya punya hal spesial buat Wih, mereka. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Spesialnya seperti ini. Tanggung. Aku sebenarnya itu kalau misalnya teman-teman kesepian tuh aku itu kan cita-cita memang jadi psikolog ya, Kak ya. Percaya, Cak ya. Amin, amin. Amin ya, Pak. Amin ya, Pak. Jadi saya itu memang kalau misalnya ada waktu memang saya temenin itu mulai dari chat ataupun telepon. Memang banyak sih teman-teman aku yang kayak ayo dong temenin aku chat, temenin aku. Aku misalnya aku cewek ini. Ayo dong, Afif. Gila kalian aku iso apa gelem ngechat. Kalau soalnya kalau memang dia nggak punya teman kan saya juga bisa menjadi temannya gitu loh Oke. buat mereka. Jadi nggak kesepian terus. Tapi perlu diingat, Fit, dari curhatan dia, kamu ngomong ke teman-teman lain nggak? Jangan-jangan habis dicurhatin, dia tuh gini. Nggak dong. Enggak ya? Terjaga ya Terjaga ya? Privasi dong Oh, tetap. Karena kan iya. memang kita itu psikolog kan memang
kalau psikolog itu kan memang menghargai privasi ya Cak ya. Kita pun juga kan forum anak juga kan apa itu memiliki privasi yang sendiri. Jadi gitu kita itu menerima privasi gitu. Oke. Cak. Afid, kalau Adua, Kak Afid kan tadi kan kasusnya termasuk yang kesepian tadi ya karena Iya, Cak. orang Sepi. tua. Iya, orang tua Ya, yang tidak ada kasih sayang. Iya Cak, benar. Terus kalau Adua gimana? Kasusnya yang Seringnya itu kadang teman-teman dibully secara nggak langsung. Wah, ini. contohnya apa? Ini. Contohnya itu tiba-tiba dijauhi, terus dikata-katain, dan itu ngata-ngatainnya itu malah lewat belakang, dan dia pas tahu sendiri dia pastinya sakit hati kan. Kayak gitu. Jadi kadang gini, karena aku itu anaknya netral banget di sekolah dan dimanapun, jadi aku tuh nggak punya circle di SMA khususnya. Nah, jadi aku kan bisa ngobrol sama siapa aja. Social butterfly ya. Ya, dan mereka pun nggak takut untuk sharing ke aku karena aku nggak punya circle itu tadi. Tapi karena itu aku kan jadi tahu kalau misalkan circle A itu ngomongin circle B. Aku tapi nggak bilang ya ke circle B. Cuma kadang itu circle B tiba-tiba nanya ke aku, kamu kemarin waktu main ke ini kamu dikasih tahu apa? Soalnya aku dengar gini. Ngomongin apa gitu ya? Ya, dan jujur saya juga nggak berani ngomong. Cuman kalau dia udah tahu duluan, jadi saya berani ngomong. Cuman kalau enggak gitu? detail. Kalau enggak, ya saya cuma bilang nggak apa-apa gitu. Dosa. Bohong. Nah, terus apa ya? Kembali. Kayak iya. Daripada perang dunia 2. Iya Cak lagi. Gitu. Iya, biasanya gitu ya memang ya. Iya benar. Oh, jadi memang ada circle-circle di sekolah-sekolah itu Banyak. yang saling bully gitu ya? Iya, Banyak. kadang ada. Oh, ya apa? Soal fisik kah? Kayak saya terlalu ganteng misalnya, atau apa? Biasanya itu pembuliannya itu, saya dulu atau kamu? Boleh, boleh, boleh. Oh, boleh gantian. Gantian ya Cak ya. Biasanya itu pembuliannya itu bermacam-macam ya Cak, nggak satu dua itu ya. Kalau dari saya sendiri itu biasanya pembuliannya itu dari sosial media, cyber gitu loh Kak, Cak. Nah seperti kayak penghinaan melalui cyber, terus kayak ngepost dulu kayak captionnya itu kayak mengolok-olok gitu, terus juga ngejelekin dari belakang itu ya pernah. Terus juga pernah itu sampai hampir terjadi kerusuhan. Oh, apa itu? Ya seperti mungkin di anak remaja mungkin ya Tawuran hampir gini ya Kak ya. Oh, Hampir berkelahi. gelut-gelut deh. Oh iya. Ngerebutin kamu atau karena Gimana ya Kak? Biasanya itu antara circle satu dan circle yang Itu lain loh, itu Kak, nggak ngelabrak, bisa. Iya, ngelabrak. ngelabrak gitu. Kamu SMA mana sih? SMA Suko. Suko. Mandua Mojokerto. Oke. Aman kah? Aman. Aman, Aman ya, aman ya. kita berdua STM? Gak apa-apa lah. Oke, kalau Adua? Biasanya bullynya kalau antar circle itu lebih ke kebiasaan sih. Jadi kan emang misalkan circle A itu mereka circle-nya orang-orang yang hits gitulah ya di sekolah misalkan. benar, Terus benar. yang circle B ini anak-anak yang biasa aja. Tapi sebenarnya circle B ini juga nggak ada salah gitu loh. Tapi tiba-tiba tuh kayak circle B loh, kayak sok kaya, sok gini gitu-gitu kadang. Sok-sokan ya? Iya, Ya, sok-sokan sok-sokan. gitu. Benar, Padahal benar, sebenarnya enggak juga gitu. Kalau kita sok aja ya? Apa nggak sok Enggak juga, berarti ada ianya. Oke, Awit sama Adua, kita pengen tahu nih, peran siapa yang paling penting menurut kalian berdua? Apakah Forum Anak Mojopahit, ataukah peran orang tua, Guru. ataukah guru, Masyarakat. masyarakat supaya anak-anak generasi muda ini menjadi generasi emas di tahun 2045. Tepuk tangan dong. Saya ngapalin 2 hari loh ini loh, kayak gitu ya. Kayak gimana nih menurut Oke. kalian? Menurut saya pribadi ya, memang kalau peran itu tergantung dari personal sendiri. Oke. Tapi kalau Dirinya menurut sendiri ya saya berarti itu peran itu kalau kita bisa mencocokkan sama teman sebaya itu lebih cepat daripada kita menirukan orang yang lebih tua. Iya. Contoh misalnya Contoh saya dia forum aja. anak, iya. Nah. Terus saya forum anak. Nah, saya kan sebagai role model untuk anak-anak, untuk teman-teman yang sekiranya umurnya sama. Iya. Nah, saya itu menjadi jadi role model yang Sabar. baik gitu loh. Iya. Nah, jadi itu menurut saya peran yang penting itu juga forum anak, tapi di garis bawah atau dalam kurung itu dari pribadi masing-masing Cak gitu sih. Kalau dari Adua? Kalau menurutku peran dari orang tua, guru, dan teman sebaya itu harus jalan beriringan. Benar. Yang pertama
teman sebaya itu pastinya harus bisa merangkul temannya, apalagi yang mendapat tekanan dari orang tuanya. Contohnya seperti yang kita bahas hari ini, yaitu perkawinan anak itu tadi. Terus untuk orang tua itu sebisa mungkin harus memiliki pola asuh yang demokratis. Jadi anak itu harus diberikan ruang untuk lebih banyak berdiskusi dengan orang tua atau keluarga. Karena selama ini anak itu seringnya dipandang sebelah mata. Jadi kayak kamu ngerti apa sih gitu kan? Kak yoga. Iya gitu. Nah, dari peran guru, pemerintah juga sebenarnya. Kalau guru itu sebisa mungkin menjadi teladan yang baik di sekolah. Misalnya guru kan ada yang ngerokok ya. Nah, itu sebisa mungkin janganlah merokok di area sekolah gitu sebagai contoh siswa-siswanya. Kemudian untuk pemerintah sendiri, saya sangat berharap pemerintah bisa lebih mendengarkan aspirasi-aspirasi dari anak-anak yang disampaikan melalui forum anak. Gitu. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa, keren. Dan Forum Anak Mojopahit Kabupaten Mojokerto ini juga salah satu yang memberikan masukan untuk musyawarah ya. Musrembang. Oke, ini so yang keren. Wajib itu Kak. Wajib. Iya. Dan kita harapkan semoga anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang luar biasa ya, Amin. mengenyam pendidikan, Iya. Sampai kuliah begitu aja ya. Betul. Oke, John, kayaknya sudah selesai nih obrolan kita di hari ini ya, bersama dengan Forum Anak Mojopahit yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, saya Mojo. Saya Kerto, terima Pamit. kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.